Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam ini kita lanjutkan kembali di dalam belajar kita bersama belajari ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan ini kita masih dalam surat Al-Humazah pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat kita ulangi, kita lihat dari pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kebinasaan, kecelakaan, celaka, ya, binasalah atau celakalah bagi setiap humazah lumazah. Humazah, orang yang merendahkan orang lain dengan perbuatannya, dan lumazah, merendahkan orang lain, mencela orang lain dengan ucapannya, dengan lisannya. Jadi mereka nanti akan binasa ketika melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana ancaman dalam ayat ini. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, ditambah sifatnya orang yang mengumpulkan harta dan terus-menerus menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka bahwa hartanya, anna malahu, bahwa hartanya, akhladahu, dapat menjadikan dia kekal. Padahal kalla, Allah bantah. Kalla, sekali-kali tidak seperti yang mereka sangka. Ya, la yumbadanna fil hutamah. Kalla ini sebagai bentuk ucapan yang para ulama menamainya dengan harfu rad'in, ya, huruf yang berfungsi untuk membantah ucapan orang yang mengucapkan ungkapan sebelumnya, yaitu mengira bahwa hartanya dapat menjadikan dia kekal. Kan tapi dibantah dengan kala, tidak seperti yang dia yakini atau dia sangka. La yumbadanna fil hutamah, sungguh
ya, dia akan dilemparkan ke neraka hutamah, dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Atau bisa diartikan juga ketika kalla diartikan dengan haqqan, ya. Sungguh benar mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Benar mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Itu jika maknanya kalla tadi haqqan, yakni sungguh benar dia nanti yang meyakini, mengira hartanya akan mengekalkannya, yang suka mengumpat, suka mencela, merendahkan orang lain dengan perbuatannya dan merendahkan orang lain dengan lisannya, itu akan dilemparkan ke neraka hutamah. Itu demikian. Dan ketahuilah bahwa hartanya tidak akan pernah menjadikan dia kekal, dan tidak pula namanya disebut-sebut, ya. Justru yang disebut-sebut keburukannya karena kebakhilannya, karena dia suka mengumpat dan seterusnya, karena dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, itu mengisyaratkan dia itu bakhil terhadap hartanya, sehingga hartanya bukan justru mengekalkannya, tapi menyebabkan dia namanya disebut dengan sebutan yang buruk. Kalau tidak, maka dilupakan. Mereka dilupakan. Karena tidak mau menunaikan hartanya kepada jalan yang benar. La yumbadanna fil khutamah, seolah-olah kita katakan wallahi la yumbadanna fil khutamah, demi Allah sungguh dia nanti, artinya orang yang memiliki sifat-sifat buruk tadi akan dilempar. La yumbadanna itu yutrah, tarhan, akan dilempar dengan keras ke neraka hutamah, ya, akan dilempar ke neraka hutamah. Lalu apa yang dilempar di sini, pelakunya atau hartanya? Maka para ulama menjelaskan kedua-duanya, pelakunya, pemilik harta itu yang dia kumpulkan, lalu dia tidak mau menunaikan harta, ya, dan juga hartanya sekaligus nanti dilempar ke dalam neraka jahanam. Adapun pemilik hartanya ketika dilempar itu sebagaimana firman Allah yang lain dalam surat At-Tur ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, pada hari di mana mereka akan dilempar ke neraka jahanam dengan keras, dengan lemparan yang keras, ya. Kalau dalam ayat tadi yumbadu la yumbadanna, itu yutrahna fil khutamah. Apa itu khutamah? Ya. Khutamah itu adalah allati tahtimu syai'ai tafattathu wa tukassiruhu. Khutamah itu sesuatu yang dapat menghancurkan sesuatu,
memecahkan sesuatu dan mematahkannya, itu khutamah. Oleh karena itu Allah kemudian bertanya, wa ma adraka mal khutamah, dan tahukah kamu, wa dan ma, tahukah, adra, ma adra, pertanyaan, ka, tahukah kamu apa itu mal khutamah, neraka khutamah itu apa? Ya. Ini tidak lain adalah pertanyaan yang bersifat menunjukkan betapa ngerinya neraka itu, dahsyatnya neraka tersebut. Ya. Sehingga dikatakan di sini hadis sighah ungkapan ini, wa ma adraka mal hutamah, itu menunjukkan litta'zim wa tafkhim, menunjukkan perkara itu besar dan berat. Ya, seperti dalam ayat yang lain, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ungkapan-ungkapan seperti ini menunjukkan urusan itu bukan urusan biasa. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, narullahil muqadah. Neraka khutamah itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang menyala-nyala atau yang dinyalakan, khutamah, muqadah. Sehingga jawabannya adalah pada ayat ini, pada ayat setelahnya. Ketika ditanya, tahukah kamu apa itu neraka khutamah, maka jawabannya narullahil muqadah. Ya, neraka Allah, azab Allah yang dinyalakan, al-muqadah. Kenapa neraka diidhofahkan kepada Allah, narullah? Diidhofahkannya neraka kepada Allah, kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengazab, yang berhak diazab dengan api tersebut. Dan itu hukuman yang bersifat adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hukuman berupa mendolimi, tapi hukuman itu hukuman keadilan padanya, memberi, ya, kepada yang berhak menerimanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan para hambanya itu pertama dengan nikmat dan karunia-Nya, kebaikan dan karunia Allah ini bagi yang Allah berikan hidayah, berikan nikmat berupa kebahagiaan di akhirat, dibalas dengan kebaikan. Itu semata-mata karena kebaikan Allah, bukan sebagai mukafaah, imbalan, bukan. Kalau sebagai imbalan itu harus seimbang. Apa yang dia lakukan itu seimbang, yang dia kerjakan dengan yang dia dapatkan. Sedangkan apa yang kita kerjakan itu sangat sedikit, ya. Di sisi Allah tidak ada nilainya, sehingga Allah berikan surga itu yang mana kenikmatannya tidak sebanding dengan yang kita dapatkan. Tidak sebanding yang kita dapatkan. Kita dapatkan begitu luar biasa kenikmatannya, tapi amal kita sangat sedikit. Oleh karena itu kebahagiaan, balasan, kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba itu semata-mata karena kebaikan Allah, semata-mata karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi bukan sebagai imbalan atas amal perbuatannya di dunia, tapi sebagai apa?
sebagai bagian dari kebaikan Allah sehingga dimasukkan ke dalam surganya. Adapun ketika orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatannya, hukuman yang Allah berikan itu tidak lain adalah bagian dari keadilan Allah, bukan kezaliman. Ya, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bahkan Allah mengharamkan atas dirinya berbuat zalim. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Lalu mereka-mereka yang diazab di dalam neraka itu tidak lain adalah karena akibat perbuatannya sendiri, sehingga bagian dari keadilan Allah, ya, mereka diazab, dibalas dengan keburukan karena keburukan yang mereka lakukan ketika di dunia. Sungguh bahwa tidak merupakan keadilan kalau orang yang berbuat baik, ya, dan orang yang berbuat jahat kok disamakan. Adil atau tidak? Ya tidak adil. Ini sholat setiap hari, rajin ke masjid, sholat 5 waktu tidak pernah lepas, datang pertama kali, takbiratul ihram tidak pernah luput, sholat sunnah juga tidak pernah tinggalkan, rawatib utamanya dan juga tahajud, puasa selalu dia puasa Senin Kamis, zikir setelah sholat tidak lepas, baca Al-Quran setidaknya 1 juz dalam sehari semalam, zikir pagi petang juga selalu dibaca. Zahirnya orang ini saleh atau tidak? Zahirnya saleh, orang ini dianggap baik. Tidak ada orang kemudian mengatakan, oh ini durjana, tidak. Oh ini ahli maksiat, tidak ada. Orang menilai pasti, oh ini orang ini baik secara zahir, karena kita menghukumi zahirnya. Lalu ada orang yang tidak pernah ke masjid, sholat juga tidak pernah, maksiat juga setiap hari bermaksiat. Ya. Kira-kira orang menilai apa? Ini orang saleh? Ya. Orang seperti dikatakan orang baik, sholat tidak pernah, ke masjid juga tidak pernah, membantu orang lain juga tidak pernah, kepada istri dan anak-anaknya juga buruk perilakunya, tidak memberi nafkah dengan maksimal, ya. Maksiat dia lakukan terus. Kira-kira orang menilai ini secara zahir orang baik atau orang buruk? Orang buruk. Kira-kira kalau ini kemudian disamakan, sama-sama masuk surga, adil atau tidak? Jelas tidak adil. Jelas tidak adil. Ya. Apalagi yang jelas-jelas kafir, ya, melawan Allah, menentang syariat Islam, kok disamakan antara iblis dengan malaikat, atau Fir'aun dijejarkan dengan Nabi kita Muhammad SAW? Adil tidak? Tidak adil. Oleh karena itu ketika mereka dihukum, diazab oleh Allah karena kemaksiatannya di dunia, kekufurannya di dunia, itu keadilan Allah bagi mereka. Akibat mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Kenapa ketika dia tidak mau taat? Itu begitu. Sehingga dikatakan di sini bahwa Allah memberikan hukuman kepada mereka yang berhak dihukum, itu adalah uqubatu adlin wa laysat uqubatu dzulmin. Itu adalah hukuman keadilan, bukan hukuman kezaliman. Nah, itu begitu. Katakan di sini, narun yahrikullahu biha man yastahiqu an yu'adzab biha. Api neraka
yang Allah nyalakan, yang dengannya Allah mengadab orang yang berhak diadab. Ya, yang seperti ini adalah hiya naru adlin wa laysat naru dhulmin. Api yang seperti ini adalah api keadilan, membakar mereka yang berhak, dan bukan api kezaliman. Ya. Karena terkadang membakar, api yang membakar itu terkadang bisa bagian dari kezaliman, bisa bagian dari keadilan. Orang ketika menghukum atau mengadab orang-orang kafir di dalam neraka, tidak ragu lagi ini keadilan dari Allah. Ya. Dan tentunya ini dipuji, Allah Subhanahu wa taala dipuji. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka sebagaimana yang mereka seharusnya diperlakukan. Itu demikian. Sehingga di sini kalimat al-hutamah dengan perbuatan orang-orang yang melakukan humazah, lumazah. Ya, hutamah. Kalimatnya kan mirip-mirip wazannya. Humazah, lumazah, hutamah. Mirip atau tidak? Perbuatannya humazah dan lumazah, hukumannya hutamah. Begitu. Karena memang ada kesesuaian hukumannya dengan perbuatannya. Ada kesesuaian antara perbuatan dengan hukumannya. Sehingga diambilkan wazan yang sama, timbangan dalam kalimat bahasa Arab dengan timbangan yang sama. Itu humazah, lumazah, dan hukumannya hutamah. Itu begitu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah di sini, ala wajhin wahid yakuna al-jazaa' mutabiqan lil amal hatta fil lafzi. Ya, humazah, lumazah, hutamah itu wazannya sama. Supaya apa? Supaya balasan dimasukkannya ke dalam neraka hutamah tadi itu sesuai perbuatannya. Sampai lafadznya mirip, itu begitu. Mengambil wazan yang sama. Inilah keindahan Al-Quran. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ya, keindahan Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga ketika Allah menantang orang-orang Arab supaya datangkan satu Al-Quran, ya tidak ada yang bisa. Satu Al-Quran dikurangi, mendatangkan 10 surat seperti 10 surat dalam Al-Quran, juga tidak ada yang mampu. Terakhir ditantang dengan supaya mendatangkan 1 surat saja, tidak juga mampu. Sampai sekarang tidak ada yang mampu. Karena memang Al-Quran itu mukjizat Allah, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang kekal abadi sampai hari kiamat. Ya, tidak bisa ada yang mampu mendatangkannya. Keindahan Al-Quran. Narullahil muqadah. Ya, ay al-musajjarah al-musa'arah. Muqadah tadi apa? Api Allah, neraka Allah yang dinyalakan. Ya, yang dinyalakan. Kemudian selanjutnya apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Apa artinya? Neraka itu adalah neraka yang membakar sampai kepada afidah. Allati tattali'u, apinya sampai membakar hati. Ya. Al-afidah itu jam'u fu'ad. Jam'u fu'ad, yaitu maksudnya hati. Maknanya adalah bahwa neraka itu dinyalakan sampai menyentuh kepada hati. Waliyadzubillah min syiddati hararatiha,
saking panasnya, membakar sampai ke hati. Padahal hati itu tempatnya di mana? Tempatnya di dalam dada. Sedangkan antara hati dan yang lainnya itu ada tulang, ada kulit, ada yang lainnya yang menutupi hal tersebut. Akan tetapi bersama dengan itu, ketika dibakar luarnya, tidak sampai panasnya ke dalam hati, membakar hati. Ini demikian. Kemudian yang selanjutnya apa? Allati tattali ala afidah innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim, sesungguhnya neraka hutamah tersebut, neraka Allah yang menyala-nyala tersebut, yaitu menyala maksudnya membakar siapa? Membakar orang yang memiliki sifat hammas dan lammaz, orang yang suka merendahkan orang lain dengan perbuatannya, dan orang yang suka merendahkan orang lain, mencela orang lain dengan lisannya, ya. Dan juga ditambah lagi sifat yang lain, suka mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Lalu tidak memberikan kepada yang berhak menerimanya, suka menghalangi kebaikan. Maka yang seperti ini akibatnya adalah akan dibakar dalam neraka hutamah tersebut, ya, kan dibakar dalam neraka tersebut. Innaha alaihim, alaihim itu kepada mereka semua yang sifatnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Muqsadah, apa muqsadah? Muqsadah itu mereka ditutup rapat pintunya, ya, yang mana mereka tidak ada lagi harapan untuk keluar dari tempat tersebut. Waliyadzubillah. Disebutkan dalam ayat yang lain, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar darinya, mereka digiring lagi kembali ke tempat tersebut untuk diadab, dibakar. Coba bayangkan, setiap kali akan keluar, digiring lagi supaya masuk, diadab. Terus begitu, ya, terus begitu, diulang dan diulang. Artinya di sini bahwa yarfa'una ila abwabi hatta yatma'u fil khuruj. Jadi diperpainkan. Jadi mereka dibiarkan untuk apa? Melangkah atau hendak keluar, sudah ketika sudah sampai pintunya lalu digiring lagi kembali. Begitu. Ketika sudah mereka supaya merasakan ada sedikit kelegaan, tapi begitu sudah sampai pintu mau keluar tapi digiring lagi supaya masuk. Coba ini tersiksa atau tidak? Sangat tersiksa. Makanya jangan memiliki sifat suka mencela orang lain dengan perbuatannya, merendahkan orang lain dengan perbuatannya, suka mencela atau merendahkan orang lain dengan lisannya, ya, suka mengumpulkan harta tapi tidak menunaikan haknya, bakhil, pelit, dan juga tidak mau atau menghalangi kebaikan-kebaikan. Nah, yang seperti ini hukumannya seperti yang sudah kita sebutkan, dimasukkan ke dalam neraka hutamah, yang neraka itu membakar sampai hati, yang mana dia tertutup, tidak bisa keluar, ya. Jadi mereka yarfa'una ila abwa, diangkat sampai kepada pintunya, hatta yatma'u fil khuruj, sehingga sampai mereka seolah-olah sudah ada
lampu kuning mau keluar, sehingga dia berharap bisa keluar, tapi ternyata apa? Tsumma ba'da dzalika yarkusuna fiha wa yu'aduna fiha. Mereka digiring dan dikembalikan ke tempat tersebut. Kullu hadza li shiddatit ta'dzib. Ini semua perlakuan terhadap yang seperti ini bentuknya supaya azabnya semakin berat, semakin dahsyat, semakin ngeluh. Itu demikian. Lianna al-insan idza tami'a fil faraji wa annahu sawfa yanju wa yukhlis yafrah. Ketika seseorang, ya, manusia sewajarnya, manusia pada umumnya, ketika sudah ada peluang akan keluar dari masalah, ada kegembiraan atau tidak? Ada kegembiraan. Oh, sebentar lagi selesai, sebentar lagi selamat, kan begitu? Pintunya sudah di depan. Kira-kira apa? Senang? Senang, tapi ternyata apa? Digiring lagi kembali. Ini tidak lain adalah supaya apa? Supaya semakin apa? Semakin tersiksa. Semakin tersiksa. Kita bisa bayangkan saja sebagaimana yang digambarkan di sini. Seseorang kalau terkurung dalam satu kamar atau dalam suatu mobil yang terbakar, kamar itu di luar kebakaran, ya, bayangkan saja kira-kira sudah mau lewat jendela, sudah mau keluar atau mau pintu, tapi ternyata apa? Tidak bisa keluar. Ya, kira-kira gimana? Matang? Ya, itu begitu dahsyat. Itu di dunia, ya, itu di dunia. Belum lagi nanti apa? Di akhirat tidak ada lagi tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk keluar, tidak ada yang dapat menolongnya. Dan dia tidak mati, terus tersiksa begitu. Karena penghuni neraka tidak mati, dalam keadaan terus tersiksa, kecuali pembawa dosa besar yang kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Para ulama menyebutkan mereka nanti menjadi arang, ketika dosanya habis menjadi arang. Setelah waktunya kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih mereka, kemudian disucikan, ya, di sungai kesucian, di air kesucian, kemudian apa? Mereka tumbuh lagi, hidup kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Ini pelaku dosa besar yang ketika tidak diampuni Allah kemudian dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Adapun orang yang seperti ini maka berbahaya, di mana tidak ada penolong baginya, pintunya tertutup rapat, yang ada hanya penyesalan yang sangat hebat, ya, penyesalan dan kerugian. Waliyadzubillah. Hakadha finnar. Itulah ya dalam api neraka, yang mana neraka itu muqsadah, apinya menyala dalam keadaan di tempat yang tertutup. Kemudian yang selanjutnya fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau terjemahnya fi amadim mudah, yaitu sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maksudnya pelaku-pelaku kemaksiatan tadi yang dimasukkan ke dalam neraka utama itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Ini terjemahnya. Maksudnya di sini yang diikat siapa? Fi amadi mumaddadah, anna hadhihi an-nar muqsadatun, bahwa api neraka dalam neraka utama tadi itu tertutup.
ya, pintunya tertutup, tidak terbuka. Wa 'alaiha, di mana di sana ada tiang-tiang yang panjang dari seluruh sisinya. Tiang-tiang yang panjang yang tidaklah seorang pun mampu membukanya atau keluar darinya. Jadi yang diikat itu apa? Tadi tempat-tempat jalan untuk keluar, tidak ada lagi tempat untuk keluar karena ada tiang-tiang panjang. Ya, itu begitu. Ini dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa surat ini tidak hanya sekedar untuk dibaca di lisan-lisan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini supaya kita mengambil pelajaran, memahami maknanya dengan pemahaman yang mendalam, bisa mentadabburi. Ya. Dikatakan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala dzalika alaina. Allah menghikayatkan hal itu kepada kita. Wa bayyanahu lana fi hadhihi surah, dan menjelaskan hal itu kepada kita dalam surat ini. Artinya hukuman bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, humazah, lumazah, kemudian mengumpulkan harta dan tidak menunaikan hartanya dalam jalan ketaatan kepada Allah. Ya. La li mujarrad an natluwahu bi alsinatina, tidak hanya sekedar kita membaca melalui lisan-lisan kita. Aw na'rifa ma'nahu bi afhamina, atau hanya sekedar kita mengetahui maknanya dengan pemahaman kita. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar difahami maknanya, lakin al-murad, akan tapi yang dimaksud di sini adalah an-nahdhir, an-nuhadhdhir, ya, atau an-nahdhara min hadhihi al-awsaf adh-dhamimah, supaya kita berhati-hati dari sifat-sifat yang tercela ini. Ya, mencela orang lain dengan lisannya, mencela orang lain dengan perbuatannya, mengerjitkan dahi kalau ada yang lewat, melihat dengan sebelah mata, ya, kemudian memandangnya dengan pandangan wajah yang sinis, merendahkan, melecehkan. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori sifat seperti tersebut. Wal hirsu 'alal mal hatta ka'anna al-insan innama khuliqa lil mal, dan sangat tamak terhadap harta, sampai-sampai seolah-olah manusia itu diciptakan hanya untuk cari harta. Ya, liyakhluda lahu, agar dia kekal di dunia ini. Aw yakhludal malu lahu, atau hartanya kekal bersamanya. Wa na'lam anna man kanat hadhihi haluhu, ya, maka kita mengetahui bahwasanya orang yang keadaannya seperti ini, fa inna jazaa'u hadhihi an-nar allati hiya kama wasafaha Allah, maka balasannya adalah neraka yang sedemikian rupa yang telah Allah sifati di dalam surat ini, yaitu Al-Hutamah, neraka Hutamah. Silakan. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala sedikit terkait dengan tadi, bahwa balasan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam surat ini adalah neraka yang telah Allah sebutkan, yaitu neraka Hutamah, neraka yang menyala sampai kepada
membakar hatinya yang tertutup, tidak bisa menjadikan penghuninya keluar darinya. Ya, tidak bisa keluar dari tempat tersebut, yang mana di dalamnya terdapat tiang-tiang yang panjang yang menghalanginya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan memberikan rezeki kepada kita berupa keikhlasan di dalam berucap, beramal, dan istiqamah di atas agamanya. Tambahan beberapa faidah terkait dengan masalah surat ini. Yang pertama, surat ini para ulama menyebutnya sebagai surat Al-Humazah. Ada juga yang menyebut sebagai surat Wailul likulli humazah. Al-Humazah, kenapa dinamai surat ini dengan surat Al-Humazah? Karena surat ini berbicara tentang orang-orang yang suka merendahkan orang lain, mencela orang lain. Itu hambazin. Itu tentang orang yang memiliki sifat suka mencela baik dengan perbuatannya ataupun dengan lisannya. Sehingga Allah sebutkan sifat mereka, keadaan mereka, dan akhir perjalanan hidup mereka di akhirat nanti. Lalu dinamai wailul likulli humazah karena Allah membuka surat ini dengan ayat tersebut. Ya, tema utama yang dibahas dalam sini intinya itu terkait dengan orang-orang yang tertipu dengan harta. Ya, tertipu dengan harta. Oleh karena itu harta itu merupakan fitnah besar. Ya, ketika seseorang tidak bisa bersyukur ketika Allah berikan kepadanya harta, maka akan menjadikan bumerang baginya, akan menjadikan dia tertipu oleh harta tersebut. Terkadang orang akan mudah lulus ujian dengan ujian kekurangan, tapi ujian kekayaan, harta ataupun jabatan itu membuatnya lalai, membuatnya congkak dan sombong. Ini lebih berbahaya. Nah, termasuk dalam surat ini diungkapkan kaitannya dengan orang-orang yang tertipu dengan harta. Di antara faidah yang bisa ditambahkan, yang pertama, surat ini diawali dengan menyebut Al-Humazah, Wailul likulli humazah, yaitu orang yang mencela, merendahkan orang lain, mengumpat orang lain dengan perbuatannya atau dengan lisannya. Berarti ini hubungannya dengan kehormatan orang lain. Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin yang diawali dengan awalan yang sama seperti dalam surat ini wailun. Dalam surat Al-Mutaffifin juga wailun lil mutaffifin. Ya kan? Dalam surat Al-Mutaffifin diawali dengan kata wail. Ini ancaman, celakalah, binasalah orang yang berbuat tatfif. Kalau menakar atau menimbang, kalau menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Tapi kalau menimbang atau menakar untuk dirinya, dia minta lebih. Nah, ini berarti dalam rangka apa? Menjaga harta. Sehingga ungkapan wail tadi, ancaman yang Allah sebutkan dengan ungkapan wail dalam surat Al-Humazah dalam rangka menjaga kehormatan orang lain. Dalam surat Al-Mutaffifin diungkapkan ancaman dengan kata wail, celakalah, binasalah. Ada sebagian menafsirkan
Wail itu nama satu lembah di neraka jahanam. Itu dalam rangka apa? Menjaga harta orang lain supaya tidak diambil dengan cara yang batil, itu berupa tatfif tadi. Ini ada korelasinya. Faedah yang kedua, hal hamzu wal lamzu minal ghibah. Ya, humazah, orang yang melakukan hamz dan lamas. Kalau hamz, merendahkan orang lain dengan perbuatannya. Lamas, merendahkan orang lain dengan lisannya. Ini termasuk perbuatan ghibah. Ya. Sedangkan ghibah itu termasuk dosa besar, karena di dalamnya mengandung apa? Merendahkan orang lain, mencela orang lain, dan ini termasuk perbuatan kezaliman kepada sesama hamba Allah. Kemarin kita sudah jelaskan barangkali bahwa kezaliman itu ada kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman kepada orang lain. Ini termasuk mendolimi orang lain, dan itu termasuk dosa besar. Faidah yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati fil mal. Rawahu Ahmad, Sahihul Jami. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Sedangkan fitnah bagi umatku adalah pada harta. Ya. Fitnah bagi umatku pada harta. Oleh karena itu pernah Nabi SAW beringatkan kepada sahabat-sahabatnya, ya, saya tidak khawatir kalian itu dalam keadaan fakir, tapi justru saya khawatir kalian itu ketika dihamparkan kepada kalian harta, dihamparkan kepada kalian dunia, sebagaimana dihamparkan kepada umat-umat sebelumnya, sehingga kalian akan binasa akibat harta tersebut. Di sini harta bukan berarti seorang itu selalu dalam keadaan bergelimang harta. Orang yang terfitnah dengan harta bukan berarti dia orang kaya. Maksudnya apa? Jadi dia itu keadaannya keadaan sederhana, tapi ya mentalnya mental orang yang pinginnya kaya, sehingga terus menerus pikirannya hanya bagaimana mendapatkan harta, walaupun yang didapatkan sedikit. Ya, itu begitu. Oleh karena itu, contohlah burung, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, bertawakal seperti tawakalnya burung. Apa yang didapat sudah, tidak perlu ngoyok. Waktunya pulang, waktunya istirahat. Untuk besok ya besok lagi. Kalau masih ada jatah berarti masih hidup, tidak ada jatah ya sudah berarti mati. Ya. Ketika orang tawakalnya seperti tawakalnya burung, niscaya Allah akan berikan rezeki kepadanya seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Kemudian yang berikutnya, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada. Ya. Man bakhala bimalihi bakhala bi jamali af'alihi. Ya.
Di sini ada ungkapan terkait dengan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang pelit terhadap hartanya, maka dia juga pelit terhadap perbuatan-perbuatan baiknya. Itu biasanya begitu. Ya, kalau orang itu pelit kepada harta, maka dia juga pelit kepada perbuatan baik. Artinya tidak mudah untuk melakukan kebaikan. Terlebih lagi kebaikan itu untuk orang lain. Ya, itu demikian. Innaha alaihim musadah lamma harama al-fuqara wal muhtajin wa aghlaqa al-khazaina 'ala al-amwal kana jazaa'uhu an aghlaqa Allahu 'alaihim. Subhanallah. Sifatnya ketika di dunia ini, orang yang memiliki sifat yang ada dalam surat ini adalah apa tadi? Bakhil, menahan hartanya karena selalu dihitung-hitung, eman mau dikeluarkan, sayang sekali, 1000, aduh janganlah, susah carinya, kan begitu? Apalagi 10.000, apalagi yang warnanya merah, wah jarang-jarang ini, sulit sekali untuk dikeluarkan. Maka ini kan menunjukkan dia itu menahan. Orang miskin yang seharusnya diberi, dia tahan, tidak diberikan. Ya, berangkasnya yang sudah bertumpuk uang, lemarinya ditutup rapat-rapat, ditahan, tidak bisa kemudian dikeluarkan untuk yang membutuhkan. Dia tahan. Padahal orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan banyak di sekelilingnya, tapi dia tidak peduli. Oleh karena itu balasannya apa tadi? Innaha alaihim musadah. Balasannya di neraka hutamah, yang neraka hutamah tadi itu tertutup, tidak bisa keluar. Karena tadi membatasi orang fakir, orang yang membutuhkan, dia tidak peduli. Udah, sekarang juga balasannya dia ditutup, tidak ada yang peduli kepadanya, dibakar dalam neraka yang tertutup. Nah itu begitu. Ini akibat dahulu menutup diri dari memberikan kepada yang membutuhkan, padahal dia ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada masalah. Kalau tidak ada, faqidul syai' la yu'ti, ya kan? Tidak punya sesuatu, bagaimana dia memberikan? Kalau ada, harus berbagi. Nah itu begitu. Oleh karena itu hukumannya apa? Kana jazaa'ahu an aghlaqa Allahu alaihi nar. Maka balasannya Allah Subhanahu wa taala tutup dia di dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian alladzi jama'a malan wa 'addada, itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung bentuknya. Di sini disebut al-iddikhar fi dzati laisa madhmuman syar'an. Pada aslinya menabung itu, menyimpan harta, ya, secara aslinya tidak ada larangan, tidak tercela, secara syar'i tidak tercela. Orang yang menabung, orang yang apa? Menyimpan harta tidak tercela. Ya, sebagaimana hal disebutkan dalam sahihain dari hadis Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi kuta sanatihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual, ya, menjual nakhla, menjual apa, korma kepada Bani Nadir, atau menjual korma Bani Nadir di antara orang Yahudi. Wa yahbisu li ahli, dan
dan menyimpan untuk keluarganya selama setahun. Jadi dijadikan makanan pokok selama setahun. Ya. Ini menunjukkan apa? Tidak ada celaan. Menyimpan harta itu tidak ada celaan. Akan tapi tentunya tadi tidak berlebihan dan tidak menahan ketika ada yang membutuhkan. Ya. Ketika tidak ada yang membutuhkan, berikan. Begitu. Buktinya Nabi SAW berbulan-bulan tidak ngepul dapurnya, pernah hanya makan beberapa kurma saja. Dalam riwayat ada dijelaskan tidak pernah menghidupkan apa? Api dalam rangka untuk membuat adonan ataupun roti dan seterusnya. Hanya makan kurma beberapa biji hariannya. Di sini Ibnu Muflih dalam Adab al-Syar'iyah mengatakan di dalam hadis ini menunjukkan jawaz iddikhar, bolehnya menyimpan harta, menabung. Ya, qutu sanah, makanan pokok selama setahun. Wala yuqal hadza min tulil amal. Dan tidak dikatakan bahwasanya ini termasuk panjang angan-angan, tidak. Li'anna li'dad lil hajah, karena dia mempersiapkan dalam rangka kebutuhan. Ya, ini dikatakan mustahsan syar'an wa aqlan. Itu dianggap baik secara syar'i ataupun secara akal manusia. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, "Amsik 'alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak." Tahanlah untukmu sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Ya. Ini menunjukkan boleh, tidak tercela dalam masalah apa tadi? Menyimpan harta, tentunya makanan yang dibutuhkan selama setahun. Demikian. Ini yang bisa ditambahkan sebagai faidah dari pembahasan surat ini. Jadi bukan berarti menyimpan diharamkan, oh ini ditutup, enggak. Tapi memang itu dibutuhkan selama setahun. Dan ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkan, maka diberikan. Bantu orang yang membutuhkan. Itu begitu. Artinya tunaikan hak Allah. Jangan sampai tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.